Ini smartwatch yang menurut gue secara harga dan fiturnya oke banget, dan ini udah gue jadiin smartwatch untuk daily driver gue. Gue pernah cobain smartwatch yang mirip-mirip di tahun 2023 dan itu tidak banget buat gue sejujurnya. Karena secara aplikasi, experience pakai, dan desainnya juga gue agak kurang suka aja sih ya. Makanya jujur pas awal pertama kali gue pakai Sinix ini agak underestimate. Tapi setelah gue pakai dan dirasain bener-bener ya, akhirnya gue bisa pilih smartwatch ini sih. Setelah gua lihat dia punya tampilan OS, animasi yang smooth juga, pilihan watch face yang oke-oke, fitur tracking yang mantap juga setelah gua pakai untuk olahraga, dan baterai juga awet. Nah, makanya ini benar gua pakai sekarang. Cuma satu hal pertama kali yang harus banget gua lakuin sebelum ini menjadi daily driver gua adalah ganti strapnya. Jadi strapnya ini bukan yang bawaannya dia, gua udah beli lagi, dan bahkan gua beli total ada 3. Beruntung dia itu punya ukuran yang universal di 22 mm, dan dia model yang quick release gitu, jadi tinggal cari yang modelnya sama kayak strap bawaannya. Dan so far sih gue akhirnya pilih yang magnet ini, dan warnanya juga menurut gue oke, abu-abu dan marun gitu, karena gue bisa pilih watch face-nya dia juga yang mirip-mirip lah sama warnanya si strap ini. Ini tampilan di tangan gue, besar diameternya itu di 47 mm. Beberapa jam gue memang nggak ada yang sebesar ini sih ya. Rata-rata itu yang kayak gue punya Seiko ini ukurannya lebih kecil. Memang gue harap si Nix ini punya ukuran yang lebih kecil, walaupun memang di tangan gue sebenarnya masih pas-pas aja. Kecuali kalau di tangannya Ihsan dan Nino itu emang kelihatannya jadi gede banget. Penting sih ya untuk pilih jam tangan sesuai sama ukuran tangan kalian juga. Enaknya punya smartwatch yang diameternya besar itu tentu diuntungin dari segi ukuran layar yang lebih luas juga. Tampilan juga jadi lebih besar dan lebih detail, plus baterainya dia juga akan lebih besar juga, so lebih awet. Soal baterai, gue udah pakai dia itu selama 1 minggu lebih. Di tanggal 25 Juli gue start pakai dia, dan gue ngecharge dia itu di tanggal 2 Agustusnya. Performanya oke, gue udah coba untuk bawa badminton juga, bawa renang sama bawa jalan, dimana jalan ini dan lari menurut gue yang paling cocok banget untuk penggunaan si smartwatch ini. Apalagi sekarang lagi banyak panggil aku pelari culture, karena dia built-in GPS tanpa harus bawa HP juga. Ini udah bisa nge-track jalur kalian yang kalian lewati itu. Recordnya dia pakai app namanya OnWear Pro, bisa sync ke health-nya iOS dan Strava juga. Ini data yang udah pernah gue ambil, tipe-tipe olahraganya ada banyak banget, dan masing-masing itu collect data yang beda juga. Untuk badminton dan renang ini sih sama, dicatatnya itu durasi sama heart rate dan kalori. Walking itu lebih detail, ada pace-nya, ada kalori, ada rata-ratanya stepnya berapa, panjangnya berapa, dan ada heart rate zone-nya juga, supaya kalian bisa lihat kalian itu ada latihan di zona berapa, kepake berapa BPM untuk jantung kalian mompa. Dan itu juga bisa kalian targetin untuk latihan yang mau di achieve tuh apa, kayak yang dibakar lemak atau endurance-nya. Jadi ya kalian bisa pelajarin itulah. Dan kalian bisa set juga untuk peringatan heart rate-nya kalian lagi olahraga. Misalnya default dia tuh di 150, itu dia akan bunyi dan getar. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih di atas itu juga bisa kayak 170, 180. Ya, tapi itu harus dihitung juga, ada hitungannya kayak umur kalian sama heart rate-nya kalian berapa, terus di zona berapa itu ada. Kalian bisa searching aja. Gue tes juga untuk renang kemarin di permukaan aja, gue renang biasa aja sih ya, dan nggak yang sampai nyelam-nyelam gitu. Maksimal yang dia klaim itu di 50 meter itu masih aman, tapi bukan untuk sampai yang professional diving juga itu yang sampai nyelam dalam banget ya. Karena kalau yang divers itu kan ada kategorinya lagi, kayak Seiko gue itu yang 200 meter itu baru jadi klasifikasinya ke divers. Terus ada monitoring tidur juga di sini. Gue cuman ngetes sekali doang sih ya selama gue pakai ini, karena jujur gue nggak pernah tidur pakai jam, karena aneh aja sih ya harusnya. Jadi gue kemarin bener-bener cuma buat ngetes doang, dan bisa ngebaca sih ya kapan kita ARM-nya, kapan kita deep sleep, kapan kita light sleep, itu kebaca semua, dan durasi tidur juga kebaca di situ. Fitur pendukung yang di sini kepake sama gue itu ada always on display. Ini gue aktifin juga, walaupun ini akan bikin baterainya lebih cepat habis, tapi tetap dapat seminggu sih ya, walaupun gue nyalain always on display ini. Flip to wake juga ada, notif HP juga muncul sini. Kalian bisa aktifin juga aplikasi di HP kalian apa aja yang mau masuk ke smartwatch ini. Kayak gue sih wajib WhatsApp sama Instagram. Terus bisa finding handphone kita juga ya. Dan terakhir telepon juga kepake. Kadang kalau lagi repot, gue lagi nggak megang handphone, gue bisa jawab telepon dari sini, walaupun emang suaranya nggak sejernih itu juga sih, cuman cukup aja lah untuk teleponan kayak urgent gitu ya. Hah? Iya.
Ini dia untuk full tampilan dalam si jamnya. AMOLED dia punya layar, pakai Harmony OS. Ini OS-nya punyanya Huawei. Yang gue suka ini smooth banget gerakannya untuk pindah-pindah activity, scroll juga oke. Pakai crown-nya dia juga ini mantap banget. Tapi emang gue ngerasa kurang konsisten aja sih ya animasinya ini, kayak di bagian pemilihan sport dan menu-menu itu smooth banget. Animasinya enak dilihat gitu ya. Tapi untuk kontrol panel yang atas ini kayak agak patah-patah gitu ya. Ini bukan soal refresh rate layarnya sih, tapi kayak optimisasi si OS-nya aja menurut gua. Karena yang lainnya tuh udah smooth, cuman di bagian atas itu aja. Masih bisa dimaafkan untuk gua karena emang gua jarang akses yang control panel ini. Gua lebih suka akses menu sportnya aja sih. Nah kan gua udah ganti watch face-nya dia, dan ini gua gantinya tuh lewat aplikasi. Kalau bawaan di sini tuh nggak bisa ada yang kayak gua ini. Gua sih jujur suka sama desain ini, dan ini desain yang paling gue suka. Simple banget dan cuman jam doang yang ditampilin. Fungsi lainnya kalau di aplikasinya dia itu ada AI Assistance yang jujur gue sih nggak kepake sama sekali ya. Dia itu base-nya ChatGPT, tapi pas gue cobain pakai nggak tahu kenapa loadingnya agak lama sih ya. Jadi ya gue nggak pernah pakai itu. Kini itu aja sih yang gue bisa ceritain. Terus ada fitur unik juga yang kita bisa ngambil foto dari sini, tapi fotonya itu harus lewat aplikasinya dia dulu. Jadi kalau misalnya kita mau foto bareng tapi kita mau taruh jauh gitu ya, kameranya bisa dipencet lewat si smartwatch ini. Tapi gue juga itu nggak pernah pakai. Jadi fitur-fitur lebih ke sport dan style dari si jamnya ini aja sih yang kenapa akhirnya gue suka sama jamnya. Apalagi udah ada built-in GPS yang beneran kepake banget ketika kita lari atau jalan di outdoor gitu ya, untuk track kita punya olahraga. Apalagi kita bisa upload di Strava juga, jadi pelari culture banget. Walaupun ini jadi daily driver gue untuk smartwatch, basicnya gue emang nggak pakai smartwatch sebelum ini. Jadi gue cuma pakai Casio gue sama Seiko gue doang. Seiko itu gue pakai kalau benar pergi-pergi yang lebih formal gitu, yang lebih serius. Bahkan gue kalau olahraga nge-gym, lari, jalan, gue pakai Casio aja. Jadi ini ya baru nih gue pakai supaya emang buat nge-track olahraga gue aja sih. Untuk harganya ini di 700 ribuan, namanya Nix Crown. Kalian bisa cek aja. Nix itu dia jualan produk-produk perintilan aksesoris di atas meja, dan sekarang ada beberapa produk yang mendukung sportnya juga. Kayak satunya jam ini, dan ada hands free atau TWS yang buat sport itu. Dia mereka ada kalau gue lihat. Garansinya mereka kasih 2 minggu untuk ganti baru sama 1 tahun untuk servis. Jadi kalau kalian tertarik boleh cek linknya, ada di description box. Ya, jadi harapannya kalau kedepannya si Nix bisa punya ukuran yang lebih kecil lagi, gue akan lebih suka. Dan semoga juga ada update-update yang lebih mengoptimize dari dia punya OS-nya, kayak di control panel tadi yang bagian atas, semoga bisa lebih smooth lagi. Dan ya itu aja sih ya. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.